pada kali ini kita akan belajar tentang gaya. Kita awali dari konsep gaya. Nah, ini ada gambar yang melihatkan bahwa ada anak kecil yang sedang bermain plastisine. Nah, mungkin sebagian besar dari kita juga pernah bermain plastisine ketika masih kecil. Nah, ketika plastisine itu kita tekan, maka plastisine akan mengalami perubahan bentuk. Nah, lalu apa yang menyebabkan dia mengalami perubahan bentuk? Yaitu kita memberikannya gaya. Nah, jadi gaya itu apa sebenarnya? Ya, gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda itu mengalami perubahan bentuk dan juga yang pertama itu dia mengalami perubahan bentuk. Nah, seperti terlihat pada gambar tersebut, ketika suatu balon kita ramas, maka dia akan mengalami perubahan bentuk. Mungkin bisa dipraktekkan nanti. Nah, kemudian dia akan mengubah, akibat dari gaya ini, dia akan mengubah kecepatan benda. Nah, seperti gambar tersebut, ketika ada shuttlecock, nah kemudian shuttlecock itu kita berikan gaya berupa pukulan, maka dia akan bertambah kecepatannya. Nah, gaya ini juga memiliki lambang, yaitu F, atau berasal dari force. Nah, sama seperti besaran yang lain, gaya juga memiliki satuan, yaitu satuannya adalah Newton. Kemudian alat ukur gaya adalah neraca pegas atau dinamometer. Nah, kemudian gaya ini dibedakan menjadi dua, yaitu gaya sentuh. Nah, yang mana gaya sentuh ini yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Misalnya, ketika hendak memanah dengan menarik mata panah ke arah belakang. Kemudian, gaya sentuh yang kedua adalah gaya gesekan. Nah, gaya gesekan ini adalah selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan pada benda. Ya, contohnya seperti kita mendorong mobil, nah maka gaya geseknya akan berlawanan dengan arah gaya yang kita berikan. Misalkan juga pada gaya gesekan antara meja dengan lantai. Meja yang didorong ke depan akan bergerak ke depan, namun pada waktu yang bersamaan meja juga akan mengalami gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah kerja atau arah gerak meja. Kemudian yang kedua adalah gaya tak sentuh, yang mana gaya tak sentuh ini adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Ya, contohnya adalah gaya magnet. Nah, seperti ini. Walaupun dia tidak bersentuhan, tetapi dia seperti tertarik magnetnya. Kemudian gaya gravitasi. Ya, seperti contohnya adalah ketika ada daun yang jatuh dari pohonnya, maka dia akan tertarik oleh gaya gravitasi yang menuju pusat bumi. Oke, tadi kita sudah bahas mengenai gaya dapat mengubah kecepatan. Nah, apabila seorang sedang bermain sepak bola, kemudian bola tersebut diberikan gaya berupa tendangan, maka bola itu akan berubah kecepatannya. Nah, lalu bagaimana cara menentukan besar kecepatan yang ditimbulkan gaya tersebut? Ya, kita sekarang bahas gaya dan percepatan. Nah, bisa diperhatikan pada gambar berikut. Ini ada gambar A dan ada gambar B. Nah, pada percobaan ini, meja A dan B memiliki massa yang sama. Kedua meja diberikan gaya yang berbeda. Pada meja A, gaya pada meja A lebih besar daripada meja B. Ternyata percepatan meja A lebih besar daripada meja B. Nah, ini ada gambar A dan B, yang mana gaya pada benda
A lebih besar dibandingkan gaya yang di benda B. Nah, kemudian ternyata percepatan sebanding dengan gaya yang penyebabnya yang mana dapat diartikan bahwa semakin besar gaya, maka semakin besar percepatan yang dihasilkan. Kemudian ini ada ilustrasi lagi. Ya, ini ada seorang yang sedang mendorong meja, kemudian yang B seorang juga yang sedang mendorong meja. Nah, jadi itu ya, ada dua benda, yaitu benda A dan B, yang mana massa benda A adalah 15 kg, kemudian massa benda B adalah 10 kg. Benda ini diberikan gaya yang sama. Ternyata hasil percobaan menunjukkan percepatan benda B lebih besar dibandingkan benda A. Ya, ini massa benda A lebih besar dari massa benda A. Nah, ternyata percepatan benda berbanding terbalik dengan massa benda. Artinya semakin besar massa benda, maka semakin kecil percepatan yang dihasilkan. Nah, dari dua ilustrasi atau dua percobaan yang tadi dapat diinterpretasikan. Yang pertama adalah percepatan benda sebanding dengan besar gaya penyebabnya, yang mana dapat diartikan bahwa semakin besar gaya, maka semakin besar percepatan yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, percepatan berbanding berbalik dengan massa benda. Artinya semakin besar massa benda, maka semakin kecil percepatan yang dihasilkan. Nah, sekarang kita menentukan rumus gaya. Nah, sama seperti besaran yang lainnya, gaya juga memiliki satuan, yaitu Newton. Lalu, apa sih makna dari 1 Newton? Jadi ini maknanya adalah besarnya gaya yang dibutuhkan untuk mempercepat benda 1 kg dengan percepatan 1 per meter kuadrat. Nah, misal percepatan yang dihasilkan oleh gaya 1 Newton yang bekerja pada balok 1 kg adalah 1 meter per sekon kuadrat. Berapakah percepatan yang dihasilkan oleh gaya 2 Newton yang bekerja pada balok 1 kg? Nah, misalkan ini ada benda 1 kg. Ya, anggap saja balok 1 kg. Kemudian diberikan gaya 1 Newton. Nah, ini percepatannya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Ini dari pernyataan yang pertama. Kemudian, berapakah percepatan yang dihasilkan oleh gaya 2 Newton yang bekerja pada balok 1 Newton? Nah, kita perlu ingat kembali bahwa makna 1 Newton adalah besarnya gaya yang dibutuhkan untuk mempercepat benda 1 kg dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi ini ada benda 1 kg, kemudian diberikan gaya sebesar 2 Newton. Nah, maka percepatannya adalah yang pertama itu benda 1 kg diberikan gaya 1 Newton, dia mengalami percepatan 1 Newton. Tadi sudah kita bahas bahwa gaya itu sebanding dengan percepatannya. Maka jika di atas itu 1 kg dengan gaya 1 Newton, percepatannya 1 meter per sekon kuadrat, maka di bawah ini dengan diberikannya gaya 2 Newton berarti percepatannya bertambah 2 kalinya, sehingga percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Nah, misalkan lagi, suatu benda bermassa 1 kg mendapat gaya 10 Newton, hitung percepatan yang dihasilkan. Nah, kita anggap ini benda 1 kg, kemudian diberikan gaya 10 Newton. Tadi, pada soal sebelumnya, jika ada benda 1 kg, diberikan gaya 2 Newton, maka percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang dengan massa yang sama, yaitu 1 kg,
kemudian diberikan gaya 10 kali lipatnya, maka tentu saja percepatannya akan bertambah 10 kali lipatnya juga, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Lalu sekarang misalkan lagi suatu benda bermassa 5 kg mendapat daya 10 Newton. Hitung percepatan yang dihasilkan. Nah, kita anggap saja nih suatu benda yang memiliki massa 5 kg. Kemudian diberikan gaya sebesar 10 Newton. Ya, maka percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Ya, pada masih bingung, kita bahas lagi. Nah, ini ya, suatu benda bermassa 5 kg mendapat gaya 10 Newton. Hitung percepatan yang dihasilkan. Nah, ini benda 5 kg, kemudian diberikan gaya 10 Newton. Nah, lalu berapa percepatannya? Ya, kita anggap aja yang benda 5 kg itu seolah-olah kita bagi menjadi 5, itu kilogram, 2, 3, 4, 5. Nah, massa yang di atas ini sama dengan massa yang di bawahnya. Artinya kita seolah-olah pecah menjadi 5 bagian, sehingga masing-masing bagian itu adalah massanya 1 kg. Nah, kemudian gayanya juga kita bagi 5, sehingga masing-masing bagian dari massanya itu yang 1 kg mendapatkan gaya ya 2 Newton, 2 Newton, 2 Newton, 2 Newton, dan 2 Newton. Sehingga percepatannya, sehingga tadi kita sudah belajar, ketika suatu benda yang bermassa 1 kg diberikan gaya sebesar 2 Newton, maka percepatannya adalah ya 2 meter per sekon kuadrat. Nah, lalu bagaimana misalkan suatu benda bermassa M kg mendapatkan gaya F Newton? Nah, sekarang bagaimana mencari percepatan yang dihasilkan? Nah, map ini M kg, kemudian gayanya adalah F Newton. Ya, tentu saja berapa percepatannya. Nah, jadi benda bermassa M kg diberi gaya sebesar F Newton, gaya yang bekerja per kilogram. Benda untuk memberikan percepatan yang sama adalah F per M Newton per kilogram. Gradien gaya F per M Newton per kilogram berhubungan dengan percepatan, yaitu F per M meter per sekon kuadrat. Sehingga diperoleh rumus yaitu A sama dengan F per M, atau percepatan sama dengan gaya dibagi dengan massa, atau F sama dengan M kali A, di mana F adalah gaya, dan M adalah massa, dan A adalah percepatan. Oke, sekarang kita lanjut ke latihan soal. Yang pertama, suatu lemari diberikan gaya sebesar 50 Newton. Berapakah percepatan yang ditimbulkan jika massa lemari tersebut adalah 25 kg? Nah, misalkan ini kita anggap bendanya 25 kg. Nah, kemudian diberikan gaya sebesar 50 Newton. Nah, sama seperti tadi, yang 25 kg itu kita pecah menjadi 25 bagian, sehingga masing-masing bagian itu massanya adalah 1 kg. Begitu juga dengan gayanya, kita pecah menjadi 25, artinya masing-masing bagian nanti mendapatkan 2 Newton, sehingga didapatkan percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Lanjut ke soal berikutnya. Percepatan sebuah mobil 4 meter per sekon kuadrat. Hitung gaya penggerak mobil jika massa mobil adalah 100 kg. Oke, 4 meter per sekon kuadrat berhubungan dengan gradien gaya 4 Newton per kilogram. Nah, sekarang kita mesti tahu dulu arti dari 4 Newton per kilogram. Nah, jadi 4 Newton per kilogram artinya tiap kilogram mendapatkan gaya sebesar 4 Newton. Berarti jika massa mobil 100 kg, maka 100 dikali 4, itu hasilnya adalah 400 Newton. Jadi gaya penggerak mobil jika massa mobil adalah 100 kg, sehingga menghasilkan percepatan 4 meter per sekon kuadrat adalah 5
dibutuhkan gaya 400 Newton. Ya, kalau dengan rumus yang pertama diketahui adalah A sama dengan 4 meter per sekon kuadrat, M adalah 100 kg. Kemudian yang ditanyakan adalah F atau gaya penggerak mobil. Nah, lalu jawab. Nah, F sama dengan M kali A, yang mana masanya adalah 100, kemudian A adalah 4, sehingga dihasilkan 400 Newton. Baik, sekian untuk materi gaya hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.